Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Anita Febri Amelia Putri dengan NIM 212310002 pada mata kuliah Kapita Selekta IPA dengan dosen pengampu Ibu Tuti Lestari SSI MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul Konsep Kelistrikan dan Teknologi Listrik di Lingkungan. Pada materi konsep kelistrikan ini, kasus yang akan saya bahas adalah petir yang menyambar ke bumi. Nah, di sini apakah teman-teman sekalian tahu kenapa sih petir itu dapat menyambar ke permukaan bumi? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, alangkah lebih baiknya sebelum itu kita memperhatikan materi berikut ini. Nah, kelistrikan itu ialah sifat benda yang timbul dari adanya perpindahan muatan listrik positif atau yang biasa kita sebut dengan proton ke dalam muatan negatif atau yang bisa kita sebut dengan elektron. Nah, dikarenakan adanya perbedaan potensial yang mana akhirnya menghasilkan sumber energi listrik. Kelistrikan itu merujuk pada konsep dan sistem yang terkait dengan penggunaan dan pengaturan energi listrik. Ini melibatkan produksi, distribusi, dan juga penggunaan listrik untuk keperluan sehari-hari, yang mana bisa kita lihat keperluan energi listrik itu beragam, dari rumah tangga hingga industri itu menggunakan energi listrik. Energi listrik merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana berbagai keperluan hidup kita itu membutuhkan energi listrik untuk terus beroperasi, yaitu seperti berbagai kegiatan rumah tangga, yaitu seperti mensetrika, mencuci, bahkan menyimpan makanan di dalam kulkas, itu semua kegiatan membutuhkan energi listrik. Muatan listrik adalah sifat dasar partikel dasar yang disebut dengan partikel bermuatan, seperti elektron, proton, dan juga ion. Muatan listrik terkait erat dengan fenomena elektromagnetik dan merupakan dasar dari banyak aspek dalam fisika listrik dan juga elektronika. Nah, muatan listrik ini dapat dipindahkan dari satu objek ke objek yang lainnya melalui proses yang disebut dengan pengisian atau pengosongan. Nah, ini bisa terjadi secara alami, itu seperti saat kita melihat petir di langit, dan juga bisa terjadi secara buatan, itu ketika kita mengisi daya baterai. Ketika muatan listrik dipindahkan dan dapat terjadi aliran muatan, yang mana menghasilkan arus listrik. Ada dua jenis muatan listrik yang berbeda, yaitu muatan positif dan juga muatan negatif. Muatan positif diasosiasikan dengan kelebihan proton, dan muatan negatif diasosiasikan dengan kelebihan elektron. Benda-benda yang memiliki muatan listrik yang seimbang disebut dengan netral. Nah, ketika benda memiliki kelebihan muatan positif atau juga kelebihan muatan negatif, itu dianggap dengan bermuatan. Nah, penerapan praktis dari muatan listrik itu sangat luas dalam kehidupan kita sehari-hari. Beberapa aplikasi itu meliputi listrik rumah tangga dan juga sistem komunikasi elektronik, sistem transportasi, sekarang ada seperti mobil listrik, kereta api, dan juga masih banyak lainnya. Nah, untuk energi listrik ini terdapat dua jenis energi, yaitu listrik statis dan juga listrik dinamis. Listrik statis adalah listrik dengan muatan dalam keadaan diam atau statis, tidak seperti elektromobilita di mana muatan selalu bergerak. Dalam arti, listrik statis adalah ketidakseimbangan muatan listrik di dalam atau di permukaan benda. Selama waktu ini, muatan tetap sampai hilang saat dilepaskan. Nah, selanjutnya adalah listrik dinamis. Listrik dinamis ini sendiri adalah kumpulan elektron yang terus-menerus mengalir dari satu titik ke titik yang lainnya. Aliran listrik ini mirip seperti aliran sungai, sehingga listrik dinamis ini disebut dengan arus listrik.
Selanjutnya, listrik statis itu seperti yang dijelaskan tadi adalah listrik dengan muatan dalam keadaan diam atau statis, tidak seperti elektromobilitas di mana muatan selalu bergerak. Dalam artian, listrik statis ini adalah ketidakseimbangan muatan listrik di dalam atau di permukaan benda. Selama waktu ini, muatan tetap sampai hilang saat ia dilepaskan. Nah, besarnya muatan akan tergantung pada kekurangan atau kelebihan jumlah elektron. Semakin banyak suatu benda, maka semakin besar muatannya. Nah, menurut teori elektron, elektron yang berpindah dari satu atom ke atom lainnya disebut dengan elektron bebas. Dan benda yang dapat mentransfer elektron secara bebas disebut dengan konduktor. Muatan statis dihasilkan setiap kali dua permukaan bergabung dan dipisahkan, dan setidaknya salah satu permukaan memiliki resistensi tinggi terhadap arus. Efek listrik statis ini sudah tidak asing lagi bagi kebanyakan orang, karena orang yang dapat merasakan, mendengar, dan bahkan melihat percikan api ketika kelebihan muatan dinetralkan ketika didekatkan dengan penghantar listrik yang besar. Nah, selanjutnya untuk contohnya kita dapat mengamati listrik statis ini dalam kehidupan kita dengan sangat mudah. Itunya dapat kita mencontohkan seperti balon yang kita gesek-gesekkan kepada rambut itu dapat bermuatan listrik. Dan juga potongan kertas kecil-kecil itu dapat menempel pada penggaris yang telah digosok-gosokkan karena adanya energi bermuatan listrik tadi. Selanjutnya kita akan membahas cara kerja dari listrik statis. Nah, bagaimana sih cara kerja listrik statis tersebut? Nah, ada 3 cara kerja untuk memberikan muatan energi pada listrik statis, yaitu dengan gesekan, konduksi, dan juga induksi. Yang pertama adalah gesekan. Manakah dari benda berikut ini yang menjadi teraliri energi listrik dengan menggosok dengan benda lainnya? Nah, di sini kami misalkan yaitu beberapa benda yang bermuatan statis seperti kain sutra dan juga kaca. Kaca itu bermuatan positif, sedangkan sutra itu bermuatan negatif. Proses ini terjadi ketika elektron dari kaca ditransfer ke kain sutra. Yang kedua adalah konduksi. Konduksi ini adalah memindahkan benda bermuatan listrik ke benda yang tidak bermuatan listrik. Nah, dengan cara ini, benda yang sebelumnya tidak bermuatan akan mendapatkan muatan. Nah, yang ketiga itu ada induksi. Induksi ini adalah cara memberikan muatan listrik pada benda. Dalam artian, induksi memisahkan muatan dalam konduktor dengan cara yaitu mendekatkan satu benda yang bermuatan dengan benda lainnya yang dalam keadaan netral. Nah, peristiwa konduktif ini sering dijumpai ketika kita mempelajari muatan suatu benda menggunakan elektroskop. Nah, selanjutnya ini adalah kita masuk kepada pembahasan kasus. Nah, untuk membahas kasus ini, seperti yang tadi, kita telah membahas tentang listrik statis. Di sini, listrik statis dan petir itu tercatat memiliki hubungan yang sangat erat, yang mana petir itu sebenarnya adalah fenomena listrik yang terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik yang sangat besar antara awan dengan permukaan bumi. Fenomena ini terjadi dalam proses yang cukup kompleks, tetapi dapat dijelaskan dengan dasar-dasar fisika listrik. Nah, pada dasarnya, listrik statis itu sendiri adalah kondisi di mana muatan listrik terakumulasi pada objek atau permukaan. Ini bisa terjadi karena adanya perpindahan elektron antara benda-benda yang bersentuhan atau melalui gesekan. Nah, suatu muatan listrik terakumulasi di suatu tempat, tercipta perbedaan potensial listrik antara tempat tersebut dengan lingkungannya. Dalam kasus petir, muatan listrik terakumulasi di awan. Awan terbentuk oleh partikel-partikel bermuatan yang bergerak dan berinteraksi dalam atmosfer.
Pada beberapa kondisi, muatan positif terakumulasi di bagian atas awan, sementara muatan negatif terakumulasi di bagian bawah. Hal ini menciptakan perbedaan potensial listrik yang sangat besar antara awan dengan permukaan bumi. Nah, ketika perbedaan potensial listrik ini mencapai titik yang cukup tinggi, terjadilah peluruhan udara atau ionisasi udara di sepanjang jalur udara antara awan dan permukaan bumi. Ini terjadi ketika medan listrik yang kuat itu mampu mengatasi ketahanan udara. Ionisasi udara menciptakan jalur konduktif yang memungkinkan aliran muatan listrik dari awan ke bumi, bahkan sebaliknya. Nah, untuk prosesnya itu sendiri ditandai dengan kilatan cahaya yang kita kenal dengan petir. Petir adalah pelepasan listrik yang sangat besar dan terjadi dengan sangat cepat. Saat petir menyambar ke permukaan bumi, arus listrik mengalir melalui jalur konduktif yang terbentuk oleh ionisasi udara, menciptakan kilatan cahaya yang terlihat dan sering diikuti oleh suara gemuruh atau yang biasa kita sebut dengan guntur. Jadi, hubungan antara listrik statis dan juga petir adalah bahwa petir terjadi ketika muatan listrik statis yang terakumulasi di awan menciptakan perbedaan potensial listrik yang sangat besar dengan permukaan bumi. Dan ini yang menyebabkan pelepasan listrik yang spektakuler dan yang kita kenal sebagai petir. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.